Baik Pak, selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Polnet jurusan Teknologi Pertanian. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait petani kelapa yang ada di desa apa nih Pak? Punggur Kapuas. Punggur Kapuas. Baik. Mungkin boleh kali Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Transisu, saya berasal dari Desa Punggur Kapuas. Tepatnya itu di Dusun Betuturaya RT 3 RW 01. Ya. Oh, baik. Sebelumnya apakah ada profesi lain selain Bapak menjadi petani kelapa? Ada. Selain pekebun kelapa, saya juga pekebun sayur. Kemudian ada juga profesi tambahan. Di antaranya jadi guru itulah. Lebih seperti itu. Kira-kira luas lahan yang Bapak punya nih kan lumayan luas nih sepertinya. Iya. Itu kira-kira berapa lah Pak? Kalau untuk luas lahan yang saat ini produktif, maksudnya udah menghasilkan panen, itu kisaran 2 hektar kurang lebih. Tetapi ada tumpang sari juga di sini, ada pohon pinang. Tidak semata-mata hanya pohon kelapa, jadi ada pohon pinang juga. Jadi tanaman selingan gitulah. Iya. Kalau boleh tahu udah mulai dari kapan Bapak jadi petani kelapa? Kalau jadi petani sih, kok ditanya kapan jadi petani itu karena generasi kan, maksudnya dari kecil gitu dilahirkan kita udah jadi petani. Tapi kalau untuk jadi petani yang benar-benar memahami tentang bagaimana cara bertani dengan benar atau berkebun dengan benar, khususnya kebun kelapa, itu baru-baru udah beranjak mulai udah dewasa gitu, baru mulai tahu, kurang lebih ada 15-an tahun gitulah. Karena kalau kecil kan kita taunya wah ini kebun-kebun aja itu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu dari seluruh kelapa yang ada di sini ini jenis apa-apa aja Pak yang ada gitu? Kalau di sini sih sebenarnya kita awalnya itu 2 jenis saja. Yang pertama itu hibrida atau biasa F1, itu memang bantuan dari pemerintah awalnya bibitnya. Kemudian yang kedua itu kelapa tahun. Nah, orang kampung di sini biasa nyebut kelapa tahun. Akan tetapi seiring waktu terjadi perubahan, kelapa hibridanya yang berubah nih. Mungkin faktor karena perkawinan ini kelapa kali ya, perkawinan kelapa, sehingga udah enggak bisa ditentukan sekarang kelapanya. Bukan hanya hibrida atau kelapa tahun, tetapi udah banyak jenis-jenis baru kayaknya yang baru keluar nih. Enggak tahu apa jenisnya itu. Terus tiap tahunnya tuh tiap jenis tuh ada berapa tahun lah Pak yang dipanen gitu? Kayak per jenisnya tuh selang berapa tahun gitu bisa panen? Iya. Kalau untuk dari masa tanamnya sih, kalau untuk kelapa hibrida itu diperkirakan kalau misalkan perawatannya cukup itu kisaran 4 sampai 6 tahun udah mulai berbuah. Kalau untuk kelapa tahun itu sendiri kisaran 6 tahun sampai 8 tahun. Kalau cukup perawatannya itu udah mulai berbuah produktif. Kalau untuk masyarakat di sini ini lebih sering menghasilkan jenis apa gitu lah Pak di sini? Kalau untuk masyarakat kami khususnya di Dusun Betutu ini sih rata-rata masyarakatnya itu memang nanam kebun kelapanya itu untuk yang hibrida. Karena masa panennya itu lebih cepat gitu. Terus dapat bibit-bibitnya tuh dari mana Pak awalnya? Kalau untuk awalnya itu bibit kita bantuan dari pemerintah. Nah, bantuan dari pemerintah, pertama kampung ini buka, kita dapat bantuan. Tapi seiring waktu, karena ingin peluasan lahan itu kalau berharap dari pemerintah kan lama prosesnya. Jadi kita melakukan pembibitan sendiri dari bibit induk, kemudian kita jadikan anakan-anakan itu atau bibit-bibit selanjutnya. Terus proses pembibitan dari bibit kelapa yang siap tanam itu seperti apa? Kalau untuk prosesnya sih kita biasa tunggu kelapa itu sendiri gugur. Itu tandanya kelapa tersebut itu udah tua dan udah siap dilakukan pembibitan. Kemudian kita pangkas ujungnya, nanti kita taruh ke tempat yang lembab. Kalaupun panas mungkin sedikit kita lembabkan dengan cara disiram seperti itu. Gitu sih kita cara pembibitannya. Kalau untuk tanahnya nih Pak, apakah ada perlakuan khusus gitu terhadap tanahnya? Kalau untuk pertama tanam, iya memang ada perlakuan khusus. Misalkan ketika kita membuat lubang tanam itu biasa kita kasih sejenis penurun zat asam gitu, sejenis garam ataupun dolomit untuk mengurangi kadar asam. Kemudian kita masukkan pupuk, kemudian kita tutup kembali. Tetapi seiring waktu itu
Biasa kita lakukan pemupukan itu kisaran 3 sampai 6 bulan aja sih kalau dia masih kecil. Tapi kalau udah besar itu biasa kisaran 6 sampai 12 bulan baru kita lakukan pemupukan. Itu aja. Kalau jarak tanam setiap tanaman tuh sekitar berapa gitu jaraknya? Kalau untuk yang kami tanam ini sih bervariasi. Ada juga tergantung petaninya kan. Karena kan ada luasan lahan petani itu yang kecil. Kemudian jarak tanamnya biasa lebih didekatkan, ada yang 8 meter, ada yang 9. Tetapi rata-rata kita menggunakan jarak tanam itu 9 meter. 9 meter. 9 meter. Kalau untuk pupuknya tuh pupuk apa lah yang ini pakai? Kalau untuk pupuk, kalau masih kecil itu biasa kita campur. Ada juga kita pakai KCL dengan urea. Tetapi kalau dia udah mulai besar, biasa kita pakai pupuk Ponska ataupun pupuk Mutiara untuk pupuk buah dan batangnya itu. Kalau untuk cara pemupukannya tuh gimana Pak? Kalau untuk cara pemupukan itu sendiri biasa kita lakukan dengan melakukan tabur dengan teknik menabur itu dengan 4 penjuru di masing-masing penjuru kelapa. Kita lihat lagi kebun akar kelapa yang kira-kira aktif itu yang seperti apa. Biasa kan kok akar kelapa yang aktif itu biasa sedikit berwarna oranye, kurang lebih seperti itu, oranye atau kuning. Jadi kita pupukkan ke akar kelapa yang berwarna tersebut biar serapan pupuknya itu lebih cepat gitu. Kalau hasil dari perbedaan jenis kelapa tuh apa-apa aja Pak? Kalau untuk hasil sih itu memang tergantung perawatan lagi, tergantung perawatan dan pemupukan. Sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Yang membedakannya itu hanya beratnya aja. Karena kita rata-rata di sini dijual pakai secara per kilo. Jadi bedanya itu hanya di letak besar dan kecilnya. Kalau untuk kelapa hibrida itu relatifnya itu memang lebih besar buahnya, tetapi isi dagingnya itu lebih tipis. Sebaliknya gitu, untuk kelapa tahun dia isi dalamnya itu lebih tebal, tetapi untuk ukuran buah dia lebih kecil gitu, seperti itu. Itu aja sih bedanya, kilonya, kisarannya. Kalau untuk pemasaran yang biasa dijual gitulah, itu tuh kelapa mudanya atau tuanya gitu? Bervariasi juga tergantung masyarakatnya. Kadang kalau musim harga kelapa yang mudanya tinggi, mahal, biasanya masyarakat kita jual kelapa muda. Apalagi mendekati bulan-bulan puasa itu biasa harga kelapa muda itu lebih mahal. Biasa petani-petani yang ada di sini melakukan penjualan dengan menjual kelapa muda. Tetapi kalau tidak, biasanya kita lakukan jual kelapa bulat gitu, kelapa timbang yang dimana dibeli oleh pengepul gitu. Rata-rata di sini dibeli oleh pengepul. Selain orang-orang di sini jual kelapa muda atau kelapa tua, apakah ada produk hasil dari kelapa yang dihasilkan gitu kok di masyarakat sini? Kalau untuk sementara ini ya, kalau untuk sementara sih kita belum ada. Baik itu berupa produk makanan atau kerajinan, kita memang belum ada. Oleh sebab itu sebenarnya kita memang perlu bantuan dari pemerintah, baik itu bentuk pelatihan atau sejenisnya itu untuk memanfaatkan lah seperti pelepah kelapa itu kan biasanya punya kita di sini dibakar gitu. Jadi untuk sementara belum ada, hanya untuk hasil kelapanya aja itu sendiri. Terus metode dan alat apa yang sering digunakan untuk perkebunan kelapa? Kalau metode sih tidak ada metode yang maksudnya khusus sekali. Yang biasa kita pakai lah seorang pekebun, biasanya kita dengan menggunakan alat perkebunan lah seperti parang gitu kan, kemudian cangkul, kemudian alat semprot dan alat lain-lainnya lah untuk panen kelapa seperti egrek ataupun parang. Itu aja sih, tidak ada alat-alat khusus gitu. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, ada enggak sih Pak strategi pengembangan agroindustri kelapa yang digunakan? Kalau strategi kayaknya enggak ada kita. Strategi enggak ada karena kita belum tahu juga. Mungkin karena kita ya pekebun lokal, maksudnya taunya hanya berkebun dan kita juga jarang mengikuti pelatihan-pelatihan, jadi kita enggak tahu. Jadi ilmu yang kita dapatkan memang ilmu otodidak. Begitu kita tanam, kita rawat, kemudian kita nunggu hasil. Itu aja sih. Enggak ada strategi khusus. Oke Pak, karena ini udah pertanyaan terakhir, mungkin kami tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah mau memberikan waktunya untuk kami mewawancari Bapak gitu.
Mungkin cukup sekian dari cukup sekian dari kami. Selamat sore. Dah.